Oke, saya langsung ke Prof. Susi. Prof. Susi, apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Luhut tadi, sementara Presiden sebelumnya selalu mengatakan bahwa ASN itu harus netral, Prof. Susi? Ya, kita kembali kepada apa yang disebut sebagai asas-asas dalam pemilihan umum. Salah satu asas di dalam pemilihan umum itu adalah asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain asas pemilihan umum yang tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kan dalam konteks pemilihan umum. Jadi kalau tadi Pak Rumadi mengatakan Pak Ari Dwipayana itu memberikan konteks, maka pada kali ini saya pun memberikan konteks kepada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penyelenggara negara, terutama menteri. Nah, tadi sudah disampaikan itu seakan-akan, apakah itu bisa kita katakan sebagai netral? Apakah itu kita katakan sebagai atau arahan? Nah, kalau kita kembali kepada asas pemilihan umum, karena sekarang adalah masa kampanye, kita tahu bagaimana kalau kampanye-kampanye yang ikut sertakan presiden atau wakil presiden atau menteri dan pejabat-pejabat negara lain, maka itu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang pemilu. Selain tunduk pada undang-undang pemilu, maka harus dipastikan bahwa mereka pun tunduk pada etika penyelenggaraan negara, etika penyelenggaraan pemerintahan. Maka saya akan mengatakan, agar satu perbuatan itu secara moral menjadi sesuatu yang baik, maka haruslah semata-mata dilakukan sebagai suatu kewajiban. Dan hanyalah etik yang akan menunjukkan kepada kita hakikat kewajiban itu. Percampuran berbagai hal, maka kita akan sangat mudah mana membedakan antara tugas dan kewajiban dan kepentingan pribadi atau self-interest. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut mengenai pilihannya, apakah itu bisa kita katakan sebagai satu perbuatan yang secara moral itu merupakan sesuatu yang baik? Kan seharusnya satu perbuatan yang secara moral itu baik semata-mata dilakukan karena kewajiban, dan etiklah yang akan menilai itu. Maka kita akan melihat itu dilakukan oleh beliau atas dasar apa? Yaitu kepentingan pribadi atau self-interest. Dan itu sebetulnya tidaklah layak dilakukan oleh seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri yang seharusnya tidak mewakili partai manapun, tetapi dia harus mewakili kepentingan rakyat banyak. Dan inilah yang menggelisahkan kami, Pak Rumadi, menggelisahkan rakyat. Betapa kepada kita semua diperlihatkan dengan kasat mata terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran hukum yang tadi pagi dikatakan di dalam seruan Pajajaran bahwa peraturan itu seakan-akan hanya sebagai slogan normatif, tetapi kehilangan ruh, kehilangan moralitasnya, dan ini yang membahayakan masa depan Indonesia yang kita cintai. Oke, saya langsung ke Pak Rumadi dengan pernyataan yang terang-terangan dari Pak Luhut tadi bahwa mendukung pasangan 02 begitu untuk memenangi pemilu di 2024 ini. Tapi kalau kita bahas lagi secara umum, sebenarnya sebelumnya banyak menteri yang sudah menyatakan dukungan kepada paslon tertentu. Apakah ini semakin menegaskan bahwa menteri itu sebenarnya bisa berpihak dan berkampanye seperti pernyataan Presiden beberapa waktu lalu? Karena kan sebelumnya kita tahu Presiden selalu menekankan ASN itu harus netral. Tanggapan Istana seperti apa, Pak Rumadi? Ya, kalau saya menyampaikan yang terkait dengan undang-undang nanti kan dinyatakan ini ketentuan normatif, tapi ada aspek asas-asas tadi yang disampaikan oleh Prof. Susi. Makanya saya tidak mau berdebat soal itu. Ya, silakan masyarakat menilai standar-standar yang dimiliki oleh Prof. Susi, standar yang dimiliki oleh Prof. Kunchoro dan lain sebagainya. Kami mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Kami tidak perlu membuat klarifikasi satu persatu, tetapi yang ingin kami pastikan bahwa selama kebebasan pendapat dari masyarakat yang memberikan kritik kepada pemerintah, yang namanya kritik itu ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya itu bagi kami adalah bagian dari demokrasi, dan kami tidak pernah menutup diri termasuk merubah kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa menyinggung perasaan atau dianggap menyimpang dari asas-asas pemerintahan yang bersih, kewajaran di dalam penyelenggaraan negara dan lain sebagainya. Jadi
masukan-masukan seperti ini saya kira akan memberikan hal yang positif kepada kami semua di jajaran pemerintahan untuk melihat hal-hal yang memang harus kami perbaiki dari hari ke hari. Kami kira itu. Saya boleh bertanya. Saya pengen menjadi warga Indonesia yang baik, Mas Rumadi. Ya. UGM itu memberikan petisi itu dengan kasih, mengingatkan, gitu. Nah, salah satu yang menjadi dasar pikiran kami itu adalah mencela-mencelenya Pak Jokowi, gitu. Kalau kemarin bilang begini, sekarang bilang begini. Pertanyaan saya adalah, yang mana yang harus saya turuti, Mas? Sebagai warga negara yang baik, gitu. Yang mana yang saya turuti? Karena orang Jawa itu, apalagi Pak Jokowi itu Kiai Solo, maka jelas bahwa Sabdo Pandito Ratu itu jelas, gitu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, kalau saya pengen menjadi warga negara yang baik, mana yang saya harus turuti? Oke, itu tadi pernyataan dari Prof. Kunchoro. Pak Rumadi, yang jelas tadi Prof. Kunchoro dan juga Prof. Susi sebenarnya ingin mengetahui jawaban yang jelas. Ini standarnya apa, Pak? Membedakan, memilah voice dan noise tadi sehingga ke depan ini tidak muncul lagi mispersepsi begitu yang menimbulkan keramaian ataupun kegaduhan di publik, khususnya soal masukan-masukan yang disampaikan oleh akademisi ini, Pak Rumadi. Ya, kan ada. Karena gini ya Mas, untuk melihat voice dan noise itu kan kita tidak bisa melepaskan dari konteks situasi yang kita hadapi sekarang. Faktanya memang sekarang kepentingan-kepentingan elektoral kan sedang bergumul nih hari ini. Masing-masing kontestan yang berkontestasi dalam Pilpres 14 Februari sekarang kan memenuhi ruang publik gitu. Ya, tentu kami akan melihat dengan sangat serius terhadap mana yang memang kritik yang valid, misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana standar-standar etika supaya tidak melanggar kepantasan publik dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah penilaian-penilaian, kritikan-kritikan yang kami tidak pagi-pagi kemudian mendenial atau menolak itu semua, sama sekali tidak. Jadi kami tidak mendenial, kami sama sekali tidak menafikan dari masukan-masukan yang diberikan oleh semuanya dari kelompok masyarakat. Meskipun nanti di akhirnya kan bukan kami yang memutuskan, nanti kami akan sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, dan nanti Kepala Staf Presiden juga akan menyampaikan ke Presiden. Memang begitulah etika kita mengelola negara, dan nanti Presiden nanti di ujungnya Presiden mengambil langkah-langkah apa. Itu nanti sangat bergantung pada Presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.